Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu 1. Pengertian perencanaan pendidikan. 2. Ruang lingkup perencanaan pendidikan. 3. Sejarah perencanaan pendidikan. Dan 4. Latar belakang perencanaan pendidikan. Bagian pertama dalam pembahasan ini adalah pengertian perencanaan pendidikan. Namun sebelum kita membahas tentang perencanaan pendidikan, kita perlu tahu terlebih dahulu mengapa perencanaan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Bagian terpenting dari suatu proses pekerjaan adalah perencanaan. Hal ini dianggap sebagai mahkota dari pekerjaan karena menjadi penentu dan pemberi arah terhadap tujuan yang diinginkan. Proses perencanaan melibatkan beberapa unsur yang saling mendukung agar dapat meramal masa depan organisasi. Dalam hal ini adalah pendidikan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Perencanaan atau planning merupakan fungsi awal dari serangkaian aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien sebelum fungsi berikutnya yaitu organizing, actuating, dan controlling. Menurut Anderson dalam Syafaruddin, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, karena tujuan itulah yang nantinya akan menjadi titik tolak penyusunan sebuah kerangka rencana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolok ukur keberhasilan sesuatu kegiatan. Selanjutnya saya akan sajikan pengertian perencanaan menurut para ahli diantaranya, Louise E. Boone dan David L. Kurtz, bahwa seorang pimpinan membuat tujuan yang harus dicapai, pengembangan dan melakukan sesuatu yang telah disusun sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. T. Hani Handoko mengemukakan bahwa perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Plato mengatakan bahwa planning is the beginning is the most important part of the work. Perencanaan merupakan awalan dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan Abdul Rahman menyatakan bahwa perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat atau estimate sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Teori perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses menyusun kegiatan di masa yang akan datang untuk menggapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya sajikan beberapa definisi perencanaan pendidikan menurut para ahli. Perencanaan pendidikan merupakan kegiatan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Albert Waterston, perencanaan pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Guru G. Perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Baby, CE, perencanaan pendidikan
adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Endang Sunaria, perencanaan pendidikan merupakan proses perumusan kebijakan dan instrumen sekaligus juga teknik penentuan prioritas, dan merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan secara nasional sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yakni ruang lingkup perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki jangkauan yang cukup luas sebagai ruang lingkupnya dapat ditinjau dari berbagai macam aspek antara lain. 1. Aspek spesial, yang terdiri dari 3 hal, yaitu perencanaan pendidikan nasional, yang mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan nasional mulai sekolah dasar sampai universitas. Selanjutnya perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang, untuk daerah atau provinsi tertentu. Perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu. Misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. Selanjutnya aspek kedua, yakni aspek sifat dan karakteristik model. Aspek ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistemik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Kedua, dari aspek sifat dan karakteristik model adalah perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif, yang menyangkut keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberikan suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, dari aspek sifat dan karakteristik model adalah perencanaan pendidikan strategi, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini, atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah rendahnya kualitas guru. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan sejarah perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Plato dalam bukunya Republik menyatakan bahwa perencanaan sekolah bertujuan untuk melayani masyarakat. Pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia karya Diderot. Pada abad ke-19, sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Kita bagi sejarah perencanaan pendidikan ke dalam 2 periode, yaitu setelah Perang Dunia Pertama dan setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama, dimulai oleh Uni Soviet Rusia tahun 1923, dalam rencana pembangunan 5 tahun pertama,
merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan, yang tertuang dalam perencanaan pembangunan 5 tahunnya, dan dikenal dengan menciptakan masyarakat baru dalam bentuk rencana 5 tahun pertama pemuda Soviet. Kemudian diikuti Prancis pada tahun 1929, yang dikenal dengan Tardieu Plan, kemudian dengan Marquez Plan, pada tahun 1934. Perencanaan pendidikan yang disusun di Prancis, merupakan perencanaan ekonomi negara Perancis. Model perencanaan di Perancis, telah mengalami lahirnya model perencanaan di Amerika Serikat pada tahun 1933, yang dikenal dengan New Deal Planning, kemudian disusul di Swiss pada tahun 1941 yang dikenal dengan Wahlen Plan for Agricultural, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Yang kedua kita bahas setelah Perang Dunia Kedua. Sesudah Perang Dunia II, muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya, beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat keterbatasan sumber daya. Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di 146 daerah dan para pejabat daerahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Prancis pada tahun 1946 mengambil keputusan untuk mendirikan A Commission du Plan d'Equipement Scolaire, Universitaire, Scientifique et Artistique. Sejak tahun 1950, beberapa negara yang baru mendapat kemerdekaan, mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1951 sampai 1955, India dalam rencana pembangunan pertama telah menempatkan pendidikan dalam kerangka pembangunan sosial dan ekonominya. Pada tahun 1952, Burma mengesahkan rencana pembangunan pendidikan selama 4 tahun. Pada tahun-tahun 1956 sampai tahun 1965, telah dilaksanakan berbagai seminar, lokakarya, dan konferensi pendidikan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pada tahun 1960, dilaksanakan konferensi Karachi, yang menghasilkan rencana kerja pembangunan pendidikan di wilayah Asia yang selanjutnya melahirkan Karachi Plan. Pada tahun 1962, konferensi Tokyo diberi mandat oleh konferensi Karachi, untuk mereview berbagai kemajuan, dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan Karachi Plan, dan laporan studi pembangunan pendidikan dasar, dalam rangka perencanaan pendidikan yang lebih luas, dalam konteks perencanaan sosial dan ekonomi. Pada sidang umum UNESCO tahun 1962, diputuskan untuk mendirikan International Institute of Educational Planning, IEP, di Paris pada tahun 1963. Tugas utama institusi ini, adalah melaksanakan pendidikan, dan pelatihan spesialisasi perencanaan pendidikan tingkat tinggi, menstimulasi, dan mengoordinasikan penelitian-penelitian perencanaan pendidikan berskala internasional. Pada tahun 1965, dilaksanakan konferensi Bangkok yang merupakan tindak lanjut dari konferensi Karachi dan Tokyo. Dalam konferensi Bangkok tersebut, direkomendasikan draft pembangunan pendidikan untuk diterapkan di negara-negara Asia mulai tahun 1965 sampai 1980. Draft tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Model for Asian Educational Development, atau disingkat ASEAN Model. Perencanaan pendidikan di Indonesia. Pengaruh isu perencanaan pendidikan masuk ke Indonesia pada tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan, PPNP. Hasil PPNP telah menarik perhatian UNESCO dan UNDP. Selanjutnya, mereka bersedia membantu Indonesia untuk mengembangkan perencanaan pendidikan. Dengan bantuan UNESCO telah dikirim beberapa staf secara bertahap untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan pendidikan, yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Educational Planning and Administration di New Delhi, INNOTECH di Manila, dan IEP di Paris. Alumni pertama, 1969, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sampai dengan alumni terakhir, 1989, sebanyak 36 orang dan mereka telah menjadi tenaga perencanaan pendidikan di Depdiknas Pusat dan Kanwil-Kanwil Diknas Provinsi.
Pada tahun 1975 didirikan Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Depdiknas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan teknis di bidang perencanaan pendidikan melalui dua jalur pendidikan dan pelatihan, yaitu jalur pendidikan dan pelatihan tatap muka melalui penataran serta jalur pendidikan dan pelatihan melalui media cetak dengan sistem modul. Selanjutnya merupakan bahasan terakhir dalam pertemuan ini, yaitu latar belakang perencanaan pendidikan. Suatu perencanaan lahir bukanlah secara kebetulan, melainkan ada sebab berupa inisiatif atau prakarsa dari dalam dan luar organisasi atau perusahaan. Sebagaimana asal lahirnya suatu perencanaan meliputi berbagai sumber, antara lain 1. Policy top management. Puncak pimpinanlah yang mengeluarkan kebijakan diadakannya perencanaan karena memang merekalah sebagai pemegang policy. 2. Hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan terkumpullah sejumlah data dan fakta yang dibuat dalam satu perencanaan baru yang memperbaiki atau merombak yang pernah dilaksanakan. 3. Inisiatif dari dalam. Planning juga dapat lahir akibat adanya saran-saran dari pihak luar, yang mungkin secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai kepentingan dengan organisasi. 4. Kebutuhan masa depan. Suatu perencanaan dibuat sebagai persiapan masa depan ataupun menghadapi rintangan dan hambatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.